Halo semua saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari CBM 7 TV dalam acara Wisdom in the Morning. Ingat saudaraku, sebelum melakukan segala sesuatu, sebelum beraktivitas, ingat terlebih dahulu Tuhanmu. So, no Bible, no breakfast. Hari ini saya akan bagikan kepada saudara dari Amsal 25 ayat 12. Saya bacakan 12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Wow. Teguran orang bijak ya, seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Perkataan yang bijaksana itu saudaraku. Ya, kalau kita memberikan kepada orang, ibaratnya seperti kita ngasih cincin emas atau hiasan yang bagus, pasti menyenangkan kalau kita bijaksana. Ya, memberikan teguran kepada orang. Banyak orang menegur orang yang bersalah tidak wajar atau salah, tidak bijaksana. Kita tahu saudaraku, kita harus tahu bahwa menegur orang yang bersalah itu wajib, bahkan suatu keharusan, supaya orang bersalah itu sadar tidak meneruskan kesalahannya. Tetapi walaupun menegur suatu keharusan, kita tidak boleh asal tegur. Ditegur itu memang tidak enak saudaraku. Bisa kita terintimidasi, menjadi malu, marah, terluka, sakit hati, minder. Banyak yang terjadi kalau kita ditegur orang lain. Seringkali orang yang menegur juga memakai kata-kata yang kasar. Ada banyak orang tua menegur anaknya dengan ancaman. Ada banyak suami dengan istri atau istri dengan suami pedas. Ada orang pimpinan kepada bawahan jahat caranya, kasar, tidak mempertimbangkan sikon ketika menasihati orang lain. Nah, seringkali yang menegur itu saudaraku, nadanya mengancam, nadanya keras memaki. Ada yang menegur orang menghakimi. Pokoknya lu salah. Tidak mau mendengar alasan orang. Misalnya seseorang bersalah, perlu kita tanya baik-baik mengapa dia melakukan kesalahan itu. Mungkin dia tahu dia salah. Kita tidak perlu siksa orang itu saudaraku. Sehingga kalau kita dengar dulu pernyataan seseorang yang bersalah, baru kita menyampaikan teguran yang bijaksana. Jadi saudaraku, kalau kita caranya dan waktunya menegur seseorang tidak tepat, akhirnya orang yang ditegur tidak bisa menerima. Malah mungkin dia melawan. Kadang-kadang bisa balik menyerang, ya, murka kepada kita. Tapi ada juga yang sesudah ditegur, orangnya malah down, malah frustasi, malah patah semangat. Nah, saya buka dulu kepada saudara 2 Timoteus 4 ayat 2. Dikatakan seperti ini. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Tapi perhatikan, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi jangan saudara sendiri mau negur orang, saudara pun malah melakukannya dengan cara yang tidak benar. Emosi, marah-marah. Tetapi
tetapi dikatakan dengan cara sabar dan pengajaran yang baik. Artinya, sebelum kita menegur orang, mari kita periksa dulu hati kita. Kita koreksi diri. Mari kita ketika menegur harus ada welas kasih di dalam hati. Sehingga kita bisa bergumul dulu, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita hikmat bijaksana untuk menegur orang. Untuk apa kita menegur? Apakah hanya untuk meluapkan kemarahan kita, atau ingin melihat yang kita tegur itu bertobat? Maka seseorang yang ingin menegur hendaklah mengoreksi dirinya, mengendalikan dirinya juga. Orang yang menegur harus juga siap ditegur, siap dikoreksi. Sehingga hakimi dulu dirimu sendiri. Apakah engkau benar, layak nggak? Pantas nggak kamu menegur orang lain? Kalau kelakuanmu tidak baik, ya tidak ada gunanya menegur orang. Akhirnya nanti mengundang ya makian, mengundang serangan balik kembali. Oleh karena itu saudaraku, nasihat atau teguran kita harus berisi kasih, benar, sehingga yang mendengar itu menjadi teduh hatinya, damai hatinya. Terakhir saya bacakan di Amsal 16 ayat 24 saudaraku. Amsal 16 ayat 24 mengatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Biarlah kita semua menjadi seorang yang tidak tutup mata melihat kesalahan orang lain. Tetapi sebelum kita menegur orang lain, ingatkan dirimu sendiri bahwa kalau menasihati orang lain, biarlah kita di dalam belas kasih menasihati orang lain. Biarlah perkataan kita menyenangkan, supaya seperti madu manis, perkataan yang manis dan yang baik, sehingga menjadi obat bagi hati, obat bagi tulang-tulang, bukan untuk melukai. Demikian rema yang saya bisa bagikan kepada saudara dari Amsal pasal 25 hari ini ayat 12. Sampai jumpa besok pagi. Jika engkau terberkati dengan rema dari Amsal 25 ayat 12 ini, silahkan saudara klik kembali di YouTube saudara, CBM TV, CBM 7 TV. Jangan lupa saudara like, subscribe, dan share kepada banyak orang. Mari kita bersama memberitakan Injil hanya dengan 2 jari. God bless you.